Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mendengarkan hasil dari pembahasan kami di video ini. Di video kali ini kami akan membahas materi perkuliahan filsafat pendidikan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Dari kelompok 5 yang beranggotakan Elsa Wiradopela, M. Stian Revotanabi, Rahmat Firdaus, Triksi Tahya, dan Zoli Novanda. Yang terhormat, dosen pengampu Bapak Rosi Satria Ardi, MA. Yang akan kami bahas yaitu yang pertama pada zaman purba, kedua zaman Yunani, zaman pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Zaman purba, 15 sebelum Masehi sampai 7 sebelum Masehi. Pada dasarnya, manusia di zaman purba hanyalah menerima sebuah peristiwa sebagai fakta, sekalipun dilaksanakan pengamatan, pengumpulan data dan sebagainya. Namun, mereka sekedar menerima pengumpulan saja. Fakta-fakta hanya diolah sekadarnya, hanya untuk menemukan soal yang sama, yaitu common denominator. Itu pun barangkali tanpa sengaja, tanpa tujuan. Perkembangan pengetahuan dan kebudayaan manusia pada zaman purba dapat diruntur jauh ke belakang, bahkan sebelum abad ke-15 sebelum Masehi, terutama pada zaman batu. Pengetahuan pada masa itu diarahkan pada pengetahuan yang bersifat praktis, yaitu pengetahuan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Sesuai dengan namanya, zaman batu pada masa itu manusia menggunakan batu sebagai peralatan. Hal ini tampak dari temuan-temuan seperti kapak yang digunakan untuk memotong dan membelah. Selain menggunakan alat yang terbuat dari batu, manusia pada zaman itu juga menggunakan tulang binatang. Sering dengan perkembangan benda-benda yang dipergunakan pun mengalami kemajuan dan perbaikan. Penemuan dilakukan berdasarkan pengamatan dan mungkin dilanjutkan dengan percobaan tanpa dasar. Menurut proses trial and error, perkembangan kebudayaan terjadi lebih cepat setelah manusia menemukan dan menggunakan api dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan api untuk menghangatkan tubuh, ketergantungan manusia akan iklim menjadi berkurang. Perkembangan pengetahuan secara lebih cepat terjadi dari beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Peristiwa ini terjadi ketika manusia berada pada zaman batu muda. Pada masa ini, mulailah revolusi besar dalam cara hidup manusia. Manusia mulai mengenal pertanian, mengenal kehidupan bermukim atau menetap, membangun rumah, mengawetkan makanan, memulai irigasi, dan mulai beternak hewan. Pada masa itu juga telah muncul kemampuan menulis, membaca, dan berhitung. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa pengetahuan pada zaman purba ditandai dengan adanya 5 kemampuan, yaitu 1. Pengetahuan berdasarkan pada pengalaman empirical knowledge. 2. Pengetahuan berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap reseptif mind, dan kalaupun ada keterangan tentang fakta tersebut, maka keterangan itu bersifat mistis, magis, dan religius. Ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang keempat, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesis terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Yang kelima, kemampuan meramal peristiwa-peristiwa fisik atas dasar peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi, misalnya gerhana bulan dan matahari. B. Zaman Yunani 7 sebelum Masehi sampai 6 sebelum Masehi. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi bangsa Yunani. Juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap suggestive attitude, sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuh sikap one inquiring attitude, suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Zaman kuno meliputi zaman filsafat pra-Sokrates di Yunani. 1. Zaman keemasan filsafat Yunani. Pada waktu Athena dipimpin oleh Pericles, kegiatan politik dan filsafat dapat berkembang dengan baik. Ada segolongan kaum yang pandai berpidato, dinamakan kaum sofis. Kegiatan mereka adalah mengajarkan pengetahuan pada kaum muda yang menjadi objek penyelidikannya.
bukan lagi alam tetapi manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Pythagoras. Manusia adalah ukuran untuk segalanya. Masa Helenistis dan Romawi. Pada zaman Alexander Agung telah berkembang sebuah kebudayaan tradisional yang disebut kebudayaan Helenistis, karena kebudayaan Yunani tidak terbatas lagi pada kota Yunani Raja, tetapi mencakup juga seluruh wilayah yang ditaklukkan Alexander Agung dalam bidang filsafat. Athena tetap merupakan suatu pusat yang penting, tetapi berkembang pula pusat-pusat intelektual lain, terutama kota Alexandria dalam bidang filsafat tetap berkembang. Namun pada saat itu tidak ada filsuf yang sungguh-sungguh besar kecuali Plotinus. Pada masa ini muncul beberapa aliran berikut. A. Stoicisme. Menurut paham ini jagad raya ditentukan oleh kuasa-kuasa yang disebut logos. B. Epikurisme. Segala-galanya terdiri dari atom yang senantiasa bergerak. Manusia akan bahagia jika mau mengakui susunan dunia ini dan tidak boleh takut pada dewa-dewa. C. Skeptisisme. Mereka berpikir bahwa bidang teoritis manusia tidak sanggup mencapai kebenaran. Sikap umum mereka adalah kesangsian. D. Elektisisme. Suatu kecenderungan umum yang mengambil berbagai unsur filsafat dari aliran-aliran lain tanpa berhasil mencapai suatu pemikiran yang sungguh-sungguh. D. Neoplatonisme. Paham yang ingin menghidupkan kembali filsafat Plato. Tokohnya adalah Plotinus. C. Zaman pertengahan 6 Masehi sampai 15 Masehi. Zaman pertengahan merupakan suatu kurun waktu yang ada hubungannya dengan sejarah bangsa-bangsa di benua Eropa. Pengertian umum tentang zaman pertengahan yang berkaitan dengan perkembangan pengetahuan ialah satu periode panjang yang dimulai dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat tahun 476 Masehi hingga timbulnya Renaissance di Italia. Zaman pertengahan atau Middle Age ditandai dengan pengaruh yang cukup besar dari agama Katolik terhadap kekaisaran dan perkembangan kebudayaan pada masa itu. Menjelang berakhirnya abad tengah, ada beberapa kemajuan yang tampak dalam masyarakat yang berupa penemuan-penemuan tersebut, antara lain pembaruan penggunaan baja yang dapat mengurangi penggunaan energi petani. Kincir air mulai digunakan untuk menggiling jamu. Perbedaan dengan keadaan di Eropa mengalami abad ke-8, di dunia Islam pada masa yang sama justru mengalami masa keemasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peradaban di dunia Islam, terutama pada masa Bani Umayyah, telah menemukan suatu cara pengamatan astronomi pada abad ke-7 Masehi, 8 abad sebelum Galileo dan Copernicus melakukannya. Menurut Slamet Imam Santoso, sumbangan sarjana Islam dapat diklasifikasikan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, manajer makan peninggalan bangsa Yunani dan menyebarluaskan sedemikian rupa sehingga pengetahuan itu menjadi dasar perkembangan dan kemajuan di dunia barat sampai sekarang. Yang kedua, memperluas pengamatan dalam lapangan ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, ilmu kimia, ilmu bumi, dan ilmu tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketiga, menegaskan sistem desimal dan dasar-dasar aljabar. Beberapa orang yang memberi sumbangan besar dalam perkembangan pengetahuan dan teknologi di dunia Islam antara lain: yang pertama, Muhammad Ahmad Al-Khawarizmi menyusun buku Abur Fajr pada tahun 825 Masehi yang menjadi buku standar beberapa abad lamanya di Eropa. Ia juga menulis buku tentang perhitungan bias atau aritmetik. Selanjutnya, Jabir Ibnu Hayyan 720-800 Masehi banyak mengadakan eksperimen antara lain tentang kristalisasi, melarutkan, sublimasi, dan reduksi. Selanjutnya, dalam bidang kedokteran muncul nama-nama terkenal seperti Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakana Al-Razi atau di negara Bans dikenal dengan sebutan Razas 850-923 Masehi, dan Don Senat Avicenna 980-1037 Masehi. Selanjutnya ada Ibnu Rus atau Averroes tahun 1126 sampai 1190 Masehi, seorang ahli kedokteran yang menerjemahkan dan mengomentari karya-karya Aristoteles. D. Zaman Renaissance 14 Masehi sampai 17 Masehi. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Pertama, Roger Bacon berpendapat bahwa pengalaman empiris menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. Copernicus mengatakan bahwa bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari, sehingga matahari menjadi pusat. Pendapat ini berlawanan dengan pendapat umum yang berasal dari Philippus dan Ptolemaeus yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam semesta.
Ketiga, Johannes Kepler menemukan 3 buah hukum yang melengkapi penyelidikan sebelumnya, yaitu bahwa gerak benda angkasa itu ternyata bukan bergerak mengikuti lintasan Cirde, namun gerak itu mengikuti lintasan Klip. Dalam waktu yang sama, garis penghubung antara plani dan matahari selalu melintasi bidang yang luasnya sama. Dalam perhitungan matematika terbukti bahwa bila jarak rata-rata dua planet A dan B dengan matahari adalah X dan Y, sedangkan waktu untuk melintasi orbit masing-masing adalah P dan Q, maka P2 dibagi Q2 X3 bagi Y3. Keempat, Galileo Galilei membuat sebuah teropong bintang yang terbesar pada masa itu dan mengamati beberapa peristiwa angkasa secara langsung. Zaman modern pada masa 17 Masehi sampai 19 Masehi. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Survey René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. René Descartes juga seorang ahli ilmu. Pas penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri atas 2 garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Charles Darwin dengan teorinya Stroke for Life, perjuangan untuk hidup. J.J. Thomas dengan temuannya elektron. Berikut penjelasan sekilas dari filsuf-filsuf tersebut. 1. René Descartes menemukan dalam ilmu pasti ialah sistem koordinat yang terdiri atas 2 garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Isaac Newton berperan dalam ilmu pengetahuan modern, terutama penemuannya dalam 3 bidang, yaitu teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika. Yang ketiga, Charles Darwin dikenal sebagai penganut teori evolusi yang fanatik. Darwin menyatakan bahwa perkembangan yang terjadi pada makhluk di bumi terjadi karena seleksi alam. Teorinya yang terkenal adalah Stroke for Life, perjuangan untuk hidup. Zaman kontemporer, abad ke-20 sampai sekarang. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman-zaman kontemporer berkembang dengan sangat cepat. Masing-masing ilmu mengembangkan disiplin keilmuannya dan berbagai macam-macam penemuannya. Informasi ilmiah diproduksi dengan cepat, melipat 2 setiap tahun. Bahkan dalam disiplin tertentu seperti genetika setiap 2 tahun. Dalam bidang kedokteran terjadi perubahan besar. Dahulu mazhab Hippokrates melihat kedokteran secara holistis, individu diamati secara utuh dalam lingkungannya sebagai bagian dan alam. Dalam disiplin ilmu sosial, berbagai macam pendekatan dihasil guna semakin menajamkan daya analisis terhadap fenomena ditelitinya. Sementara itu dalam ilmu pengetahuan alam, terutama fisika, dianggap memiliki perkembangan yang sangat spektakuler. Salah satu fisikawan abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tidak berhingga besarnya atau tidak terbatas, tetapi juga tidak berubah, status totalitasnya bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal. Dengan kata lain, ia tidak mengakui adanya penciptaan alam. Namun pada abad 1929, fisikawan lain bernama Hubble yang mempergunakan teropong bintang terbesar di dunia melihat galaksi-galaksi di sekeliling kita tampak menjauhi galaksi kita dengan kelajuan yang sebanding dengan jaraknya dari bumi. Observasi ini menunjukkan bahwa alam semesta itu tidak statis, melainkan dinamis, sehingga meruntuhkan pendapat Einstein tentang teori kekekalan materi dan alam semesta yang statis. Baiklah, inilah hasil video kami tentang perkembangan sejarah ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.